Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu bersama saya di mata kuliah Entrepreneurship untuk pertemuan yang pertama. Jadi di hari ini saya akan membagikan tren bisnis digital dan komunikasi, ilmu yang kita pelajari menjadi esensi dari brand, terutama pengelolaan brand di era digital. Kita lihat ada apa dan bagaimana komunikasi menjadi esensi di situ. Nah, jadi esensi yang saya akan bilang itu adalah broker informasi, seperti yang ada di background saya belakang ini. Nah, broker informasi. Teman-teman pernah tahu nggak istilah bebarengan merantasi gawe? Ini adalah istilah filosofi Jawa yang artinya bersama-sama menyelesaikan pekerjaan. Dan saat sekarang kita ambil satu contoh deh, misalnya Gojek gitu ya. Kan semua, dia tidak memiliki driver, tapi semua orang bisa bergabung di Gojek, berjualan di GoFood. Ini menariknya. Ada kolaborasi yang menjadi kata kunci kedua. Setelah komunikasi, yang kedua kolaborasi. Kita lihat berikutnya. Nah, sebetulnya bagaimana digital itu bekerja, itu sudah muncul pertama kali di Indonesia yang cukup besar ya, itu di saat ada kasus. Nah ini dia, Prita Mulyasari. Jadi kita gini, Ibu Prita ini dia dirawat di rumah sakit, kemudian rumah sakit tersebut terbukti melakukan malpraktek, dan kemudian dituntut oleh Ibu Prita, tapi ternyata dia kalah dan didenda berapa M gitu aku lupa. Nah kemudian berita tentang Ibu Prita yang kalah dan didenda secara personal kalau nggak salah 1 M ya, atau 500 juta gitu loh, 500 juta kayaknya. Nah ini kemudian cerita ini tersebar di grup Facebook, di WhatsApp grup, dan revolusi berbagi kemudian muncul di situ, di mana setiap orang mengumpulkan uang koinnya dari seluruh Indonesia. Dan kalau nggak salah, uangnya terkumpul 1 miliar rupiah, jadi dia tuh dapat 2 kali dari targetnya. Nah dari sini kita bisa lihat bagaimana empati dari setiap orang akan seorang cerita itu mudah sekali diakomodir di di media digital. Bahkan bayangkan saja uang koin 100 rupiah saat semua orang yang berempati itu kemudian terlibat di campaign ini bisa menyelamatkan Ibu Prita dari denda yang diputuskan di pengadilan, dan dia pun terbebas dari hukuman. Nah yang kedua, ini ada hal menarik saat pengendara Harley Davidson kemudian viral di sosial media. Dia menjadi driver Gojek dan kemudian menggunakan motor Harley Davidson dan beroperasi. Nah di sini jadi ada euforia nih, yang mindset tukang ojek selama ini adalah pekerjaan kelas menengah ke bawah, motornya juga mentok di motor matic gitu ya, rata-rata motor bebek. Nah ini motor Harley Davidson. Ada apa di sini? Kenapa semua orang bisa terlibat dalam bisnis ini? Nah, di sini kemunculan sosial media yang menyatukan semua orang bisa berinteraksi di situ dengan mudah. Kemudian kebiasaan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi jadi sangat mudah. Saat kemudian muncul aplikasi bernama Gojek, walaupun layanannya ojek ya, tapi di sini setiap orang merasa sah-sah saja untuk ya oke deh, hari ini aku nyobain deh jadi driver Gojek. Beda saat orang harus berkomitmen untuk menjadi driver ojek, dia tiap hari akan bekerja sebagai tukang ojek. Jadi kalau saat di bisnis digital enggak, saat ini aku pengen jadi tukang ojek ini ya udah sederhana, download aplikasi di Gojek dengan sistem yang sudah jelas, kita langsung bisa mengoperasikan Gojek ini, mengoperasikan menjadi tukang ojek. Hal ini tentu berbeda. Pada saat zaman dulu, teman-teman yang jadi tukang ojek, kalian harus beramah tamah dulu sama ojek pangkalan terdekat. Kalian harus belajar rutenya dulu. Kalian harus ngerti dulu harga-harga tarif di sini biar nggak ngerusak pasar. Tapi sekarang enggak. Aplikasi memudahkan semuanya. Bahkan dari sisi konsumen pun saat saya ingin naik Gojek, saya nggak harus, misalnya saya pergi ke Jakarta gitu ya, kemudian saya order Gojek nih dari stasiun Gambir mau ke Blok M. Nah, saya nggak harus tahu harga pasarannya, kita tinggal buka aplikasi, ada petanya, terukur, harganya berapa, fair. Begitu.
Lanjut. Nah, yang berikutnya ini ada aplikasi Uber. Uber ini juga jadi fenomena yang menarik saat dia menyewakan atau menawarkan jasa mengantarkan seperti taksi, tapi pengendaranya itu adalah orang secara personal, ya sama seperti Gojek. Dan ini merubah struktur pola pikir bisnis taksi, di mana bisnis taksi itu kalau zaman dulu ya, misalnya aku mau bikin usaha taksi gitu ya, aku investasi nih, pertama mobil, paling nggak harus punya armada yang banyak, kemudian armada yang banyak ini butuh garasi, aku juga harus menyediakan lahan untuk tempat parkir taksi-taksiku. Setelah itu aku baru hire orang untuk mengoperasionalkan ini. Next. Ini yang terjadi. Ada sebuah perusahaan di Amerika bernama Hertz, dia ini menyewakan mobil, dan armada dia sudah banyak, ini jatuh karena kemunculan Uber. Ya tadi, operasional dia sangat besar karena dia harus merawat mobil dengan armada yang banyak dibandingkan dengan Uber. Uber ini kan dia hanya bermodal aplikasi, kemudian dia punya sistem, sementara pemilik mobilnya adalah pengendara mobil dan itu milik personal. Jadi personal yang tergabung dalam sebuah Uber. Operasionalnya ditanggung oleh pengendara masing-masing. Dan ini yang apa namanya menjadi awal dari perkembangan bisnis berbasis kolaborasi. Next. Nah, jadi saat kita ingin memulai sebuah bisnis dengan basic kolaborasi di media digital, ada 4 hal yang harus kalian pahami. Yang pertama itu adalah teman-teman sebagai broker informasi. Jadi broker informasi ini tuh nggak harus, mindsetnya tuh nggak harus punya modal yang besar, nggak harus punya armada besar. Tadi saya mau buka usaha seperti taksi. Yang jelas, fokus dari broker informasi ini adalah mengkolaborasikan antara pertama produsen, orang yang bisa memproduksi barang, atau orang yang punya kamar di rumah untuk disewakan menjadi kamar hotel, atau orang yang punya mobil yang nggak selalu dipakai, ada waktu-waktu yang dia nganggur yang bisa disewakan untuk mengantarkan orang. Dan yang kedua, konsumen. Harus jelas juga nih, di mapping juga nih, siapa nih yang akan menggunakan layanan kita, atau siapa yang akan membeli produk kita. Dan ketiga adalah distribusi. Distribusi ini pihak yang menghubungkan antara produsen dan konsumen. Mudahnya seperti ini, saat nanti teman-teman membuka, misalnya nih ya, aku pengen bikin usaha kuliner di Jogja, broker informasi kuliner di Jogja. Nah, kalian kumpulin deh nih, siapa yang biasa masak-masak di Jogja. Target audiens konsumennya adalah anak kos. Berarti mereka butuh makan sehari 3 kali. Nah, di sini nanti kalian bisa menghubungi orang-orang yang hobi masak, atau bahkan sesederhana ibu-ibu di Jogja yang masaknya kebanyakan, kemudian dia bingung mau dilempar kemana, jual aja ke sini, sederhana itu. Dan kemudian distribusi, siapa yang mengantarkan dari ibu-ibu yang punya masakan banyak tadi ke kos-kos di seputaran UMY misalnya. Nah, ini disatukan dalam sebuah aplikasi. Dan aplikasi ini nggak cuma sekedar aplikasi saja, tapi teman-teman di dalamnya juga harus mengelola interaksi antara produsen yang membuat masakan tadi ke konsumen, anak kos yang butuh makanan, dan juga pengantaran distribusi ini ya, dipastikan makanan tetap hangat saat sampai konsumen. Next. Nah, contoh yang berikutnya, ini ada Airbnb. Kalau kita lihat, coba kita bedah dari tadi ya. Airbnb ini adalah broker informasinya. Yang dia tawarkan adalah kamar di seluruh dunia. Produsennya adalah orang-orang yang punya kamar nganggur di rumahnya. Ya udah, siapa aja punya kamar nganggur, 1 kamar, 2 kamar boleh gabung di Airbnb, kemudian dia akan menjadi agen Airbnb. Dan konsumennya adalah turis backpackers yang nggak punya dana banyak tapi pengen jalan-jalan. Nah, distribusinya di sini karena layanan jasa ya, di sini nggak ada distribusinya. Jadi yang dihubungkan di sini adalah produsen, pemilik kamar, ketemu dengan konsumen backpackers dihubungkan melalui Airbnb. Next. Nah, ini juga yang kemudian merombak
pola pikir bisnis perhotelan, di mana Hyatt yang memiliki banyak sekali aset aset hotel di seluruh dunia dengan biaya operasional yang sangat besar karena dia harus merawat dan juga harus menjaga maintenance kamarnya di seluruh dunia, itu menjadi saingan terberat dari Airbnb menjadi saingan terberat dari Hyatt. Nah, di sini kuncinya Airbnb biaya operasionalnya kecil karena dia tadi lebih banyak bagaimana mengelola informasi, mengelola interaksi, kolaborasi dengan pemilik hotel ini nih, memastikan mereka men-treat setiap tamu yang datang dengan kenyamanan yang sama. Sedangkan Hyatt semua terstandarisasi, semua aset miliknya dia sendiri, konsekuensinya adalah biaya operasional yang tinggi. Next. Nah, ini ya, your home everywhere. Di sini ini websitenya Airbnb dengan tagline yang cukup kuat, your home everywhere. Ya tadi, dia tidak menawarkan kenyamanan hotel, dia menawarkan kehangatan sebuah rumah di seluruh dunia. Next. Nah, ini kemunculan sebuah teknologi memang biasanya akan berdampak pada struktur masyarakat, termasuk juga bisnis. Bisnis yang selama ini mapan, tadi ya, dari mulai Hertz, persewaan mobil, yang kemudian dia goyang, gara-gara kemunculan Uber. Hyatt, bisnis perhotelan, dia goyang juga, karena kemunculan Airbnb. Ojek pangkalan, itu goyang juga sama, sejak kemunculan ojek online. Ya tadi, karena ojek online ini tuh bukan orang-orang yang biasa ngojek, tapi ya hampir semua orang yang pengen ngojek aja, nggak apa-apa. Hari ini kamu ngojek, besok kamu jadi penumpang ojek juga boleh. Ini adalah salah satu karakter dari pengguna sosial media, istilahnya prosumer, produsen sekaligus konsumer, sekaligus konsumen. Jadi dia di satu waktu dia bisa aja punya masakan yang lebih, kemudian dia jual di GoFood. Di satu waktu besoknya dia ngerasa pengen jajan, ya bisa aja, nggak masalah. Next. Nah, ini menjadi karakter bisnis dari media digital. Pertama prosumer, yang kedua komunikasi. Komunikasi di sini menjadi esensi dari proses kolaborasi yang yang terjadi antara produsen ketemu konsumen, distribusi yang direkatkan oleh broker informasi tadi. Jadi proses komunikasi dan interaksinya harus intensif kalau di sini. Berbeda dengan bisnis yang Hyatt gitu ya, dia sudah punya suatu organisasi yang jelas, biasanya top down, dan kemudian SOP-nya jelas di mana-mana supaya bisa disamakan. Kalau komunikasi satu arah jalan. Tapi kalau di sini enggak. Semuanya harus berinteraksi. Bagaimana proses pengantaran barang di hari ini, kendalanya apa, dievaluasi buat besoknya lagi, terus kemudian konsumen yang sudah beli puas apa enggak, ratingnya kayak apa, kalau nggak puas segera diperbaiki, ya kayak gitulah. Jadi pola interaksinya sangat erat di sini. Next. Nah, setelah teman-teman memahami komunikasi sebagai karakter bisnis, yang kedua layanannya adalah sewa. Nah, ini menariknya nih. Jadi saat teman-teman mau start bisnis konvensional, aset itu biasanya harus dimiliki. Sedangkan kalau di sini enggak. Kita bisa berkolaborasi, Airbnb gitu ya, kita bisa berkolaborasi nih dengan pemilik kamar di seluruh dunia yang mau menyewakan barangnya, menyewakan kamarnya yang nganggur untuk backpackers, wisatawan yang mau datang ke kota mereka. Dan hal itu terjadi sebaliknya juga. Saat saya dari Jogja kemudian mau jalan-jalan ke Meksiko misalnya, saya akan datang ke rumah orang yang berkunjung ke rumah saya. Next. Nah, ini ini screenshotnya saya ambil dari iklannya Tokopedia, jadi memanfaatkan barang tidak terpakai, nggak cuma kamar, nggak cuma mobil yang nganggur, bahkan barang-barang, misalnya ada barang-barang pemberian mantan yang sudah nggak terpakai, jual aja di Tokopedia, jual aja di OLX bisa. Nah, di sini efisiensi dalam hidup itu jadinya terasa sekali. Barang-barang yang udah nggak kita pakai, kita bisa kolaborasikan, kita bisa serahkan ke orang lain, dan kita mendapatkan imbalan berupa uang.
sebagai pembelian, efek dari pembelian yang terjadi. Next. Nah, hal menariknya lagi, saat kolaborasi, ini yang namanya juga kolaborasi ya, kayak tadi Airbnb punya berbagai macam kamar di seluruh dunia, dia tidak bisa mendesain atau menyamaratakan kamarnya, mesti beda-beda, tapi dia harus punya standarisasi minimal yang disebar ke seluruh dunia tadi, seluruh pemilik kamar. Jadi kuncinya saat orang ingin ingin menginap di jaringan Airbnb di seluruh dunia, dia akan mendapatkan kenyamanan yang sama. Nah, di sini Airbnb menyediakan room set, jadi satu standar kamar yang akan sama. Biasanya dia ngasih spray, sarung bantal, terus habis itu ada sabunnya, sampo, anduk. Jadi ini adalah kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh orang yang menginap, itu distandarisasi oleh Airbnb. Karena trust itu muncul di sini. Kan nggak asik ya, saya ke Jogja gitu ya, nginep di Airbnb, nyaman. Lanjut mau ke Bali nih, sampai di sana nginep, ternyata kok beda banget sama yang di Jogja ya. Nah, ini mempengaruhi kepercayaan dari pengguna ke aplikasi kita. Nah, di sini setelah muncul bisnis kolaboratif, efeknya jadi konsumsi kolaboratif. Maksudnya seperti ini. Jadi saat hal pertama yang muncul gitu ya, saat saya di Jogja, kamar saya ada yang nganggur 01, kemudian ada tamu dari Meksiko datang ke sini di rumah saya. Nah, besoknya begitu saya ingin pergi ke Meksiko, saya bisa aja nih ke Airbnb, ke kamarnya, ke rumahnya teman saya yang datang ke sini tadi. Kita bisa cek. Dan di sini pun kemudian proses lainnya pun akan terjadi. Jadi misalnya nih saat saya buka hotel atau buka kamar saya disewakan juga, makanan saya bisa ambil dari tetangga saya yang suka masak. Jadi di sini bisnis kolaborasinya akan terjadi. Yang paling gampang itu kita bisa perhatikan di jaringannya Gojek, GoFood, GoMessage, GoClean, itu hampir semua kebutuhan. Kalau dari sisi konsumen ya, semua kebutuhan dilayani oleh Gojek. Kalau dari sisi penyedia layanan, skill kita apapun, kita bisa ekspor di Gojek. Nah, kalau kita melihat secara circle, secara sebuah ekosistem, maka konsumsi kolaboratif ini sebetulnya saling memberi dan saling menerima. Jadi di masyarakat itu kita jadinya kayak saling gotong royong, saling tolong menolong di aplikasi tersebut. Nah, ini yang menarik juga, jejaring yang muncul itu menjadi jejaring yang kuat secara emosional, karena tadi kita melihat ini sebagai sebuah ekosistem nih yang saling terpaut. Jadi kalau teman-teman coba memahami, ini sama seperti circle teman-teman di Instagram atau di Twitter. Kita kan biasa saling posting, kita posting kemudian saling komen, saling like. Nah, logika seperti itu kemudian dibawa ke bisnis. Nah, bayangkan saja saat teman-teman punya tadi sebagai broker informasi gitu ya, kalian mengelola Airbnb, kemudian antar pengguna ini bisa saling memenuhi kebutuhan. Nah, keuntungan yang didapat dari mereka kan butuh kolaborasi nih, butuh saling bertemu, butuh standarisasi, kita yang menyediakan. Nah, hati-hati juga karena kunci dari bisnis digital yang kolaborasi ini adalah rekomendasi, di mana saat konsumen merasa puas, dia akan merekomendasikan di kolom komen di Airbnb-nya atau di media sosialnya dia akan sharing di situ. Makanya kalau teman-teman lihat konten-konten di Instagram atau di Twitter, sering ada orang yang bikin tweet 10 hotel estetik berharga murah di Jogja, nah atau di Bandung. Nah, itu seringkali berdasarkan pengalaman dia berjalan-jalan dengan Airbnb harganya murah, pengalaman kepuasan ini yang kemudian ingin dia rekomendasikan ke orang lain. Efeknya saat ada pengalaman yang buruk itu juga sama, akan dicacat di sosial media. Makanya standarisasi menjadi hal yang penting di sini. Next. Nah, efek dari rekomendasi ini adalah word of mouth. Nah, tadi ya, jadi misalnya nih, aku tiba-tiba kayak tadi pagi nih aku cek di Twitter, oh ternyata ada 10
penginapan murah di Bali. Aku baca, aku lihat, oh ya ternyata iya harganya worth it, di bawah 500.000, dan fasilitasnya unik sih kalau menurutku, karena dia yang dikumpulkan di sini cenderung hotel-hotel yang back to nature. Dan kemudian saya iseng aja meretweet, siapa tahu nih, karena menurut saya informasi ini bermanfaat, siapa tahu ada follower saya yang butuh, saya retweet. Nah, motif-motif seperti ini, saat orang merasakan informasi ini penting, informasi ini bagus nih, dia akan meretweet. Terus hal ini terjadi. Nah, efek ini yang disebut word of mouth. Next. Nah, yang terakhir, bisnis di era digital itu betul-betul bisnis di masyarakat, oleh masyarakat untuk masyarakat, dipantau oleh masyarakat. Jadi ini adalah apa namanya, saat ada bom di apa namanya di Plaza apa namanya itu Sarinah di Jakarta. Jadi di sini kita melihat ada supir Gojek yang berjibaku menyelamatkan korban, ya, di Tamrin Jakarta Pusat. Dan saat ini muncul di media, brandnya menjadi positif. Dan kalau kita lihat di sini, tuh ini bukan hal yang disetting oleh Gojek, tapi memang secara naluri saja. Saat aku ada di sana, aku nolong. Kebetulan pakai jaket Gojek. Dan sering sekali kita lihat, karena Gojek ini juga banyak di jalan-jalan ya, setiap ada kasus kecelakaan atau kasus apa namanya yang terjadi di jalanan, itu pengendara-pengendara Gojek yang membantu banyak sekali, karena kita lihat di sini mereka bergerak sebagai person aja, sebagai orang. Oke. Itu tadi materi pengantar dari saya untuk entrepreneurship. Jadi bisnis digital di sini ada 4 poin penting yang harus kalian pahami. Yang pertama, broker informasi, yaitu adalah kita sebagai sebagai inti dari penggerak dari proses kolaborasi ini. Yang kedua, kita juga harus, saat kita sudah punya aplikasi atau kita punya akun sosial media sebagai broker informasi tadi, kita cari produsennya siapa yang akan menyediakan layanan. Kita gabungkan di circle kita. Yang kedua, kita mapping, konsumennya siapa yang akan menjadi orang untuk membeli produk kita, masukkan di circle kita. Dan ketiga, lihat dulu, kalau usahanya di bidang makanan, butuh ini nggak, orang yang mengantarkan produk dari produsen konsumen. Jika iya, itu adalah fungsi ketiga distribusi, masukkan dalam circle ini. Kemudian kelola dalam sebuah aplikasi atau sebuah website atau sosial media bisa banget. Oke, sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.